Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, apa kabarnya? Berharap semua dalam keadaan sehat ya. Baik di seluruh Indonesia ya. Nah, eh, bersyukur sekali ya. Pada malam hari ini kita ada satu acara ya, solusi terapi alami ya, Alpaspin dan Alfameta ya untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, untuk itu mungkin bagi Bapak Ibunya yang hari ini berjuang gitu ya dan juga mencari satu solusi gitu ya, bisa buka hatinya, buka pikirannya. Siapa tahu dari acara seperti ini ya, acara malam hari ini ya kan, ada satu jalan, ada satu solusi ya bagi kesembuhan bagi Bapak Ibu ya. Oke, nah sebelum saya akan memanggil narasumbernya ya, Bapak Ibu nanti boleh melakukan pertanyaan ya di chat gitu ya. Eh, Boleh nanti pertanyaan tentang mengenai seputar Alpaspin, Alfameta ya, seperti itu. Nah, malam ini saya tidak sendirian ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Herta ya. Saya sebagai hostnya yang akan memandu acara dari awal sampai akhir ya. Nah, malam ini Bapak Ibu saya tidak sendirian ya. Ada dua narasumber yang luar biasa ya. Yang pertama saya akan mengundang ya Ibu Meli Natalia ya. Apa kabar Ibu Meli Natalia? Selamat malam, Sis Herta. Kabar baik. Luar Wow, luar biasa, biasa ya. kondisi sekarang harus jaga kesehatan. Setuju Ibu, segar sekali Bu Meli Ya, ya. terima kasih. Oke, Bu Meli ini adalah seorang praktisi kesehatan Bapak Ibu ya. Dan itu sangat berpengalaman sekali baik dari dalam maupun dari luar ya, dari luar negeri ya. Oke, dan kemudian satu sumber lagi ya, Ibu Marlia. Ibu Marlia ini adalah ibunda dari dua anak ya, kebutuhan khusus ya. Dan hari ini yang saya dengar adalah anaknya udah total normal. Bahkan yang saya dengar juga sudah sekolah di pesantren. Benar ya Ibu Marlia ya? Apa kabar Ibu Marlia? Halo? Bu Marlia? Suaranya agak kurang jelas. Oh, belum dibuka Bu, kayaknya Bu suaranya. Gak apa-apa. Oke, Oke. Apa kabar baik, kabar? Herta. Oh iya, Ibu Marlia ini dari Sangatta ya Bu ya? Ya, dari Kutai Timur. Ya. Oke, ya, ya. Ya, Bu Marlia, saya dengar tadi ya, anak Ibu punya anak dua kebutuhan khusus ya Bu ya, Iya, yang saya benar, dengar. Benar ya Bu ya? benar. Tapi hari ini kondisinya sudah sangat normal sekali, benar ya Bu ya? Sudah pulih, sudah seperti anak pada umumnya, Mbak Herta. Wow, ini menarik sekali ya. Dan yang kita tahu untuk seperti kayak anak kebutuhan khusus ya kan, itu nggak mudah ya. Dalam arti butuh dari segi hemat waktu dan juga dari segi uang gitu ya. Nah, saya boleh ini dulu uh, undang dulu ya. Sebelumnya boleh Ibu Marlia ceritakan ya kan, bagaimana di awal ya kan solusi ya mengalami solusi anak yang seperti kebutuhan khusus ini bahkan sampai menemukan kesembuhan seperti itu. Bu Marlia mungkin boleh diceritakan dulu Bu Marlia? Boleh, boleh. Oke. Halo Bapak Ibu semuanya di Zoom dan di YouTube ya. Apa kabar? Tentunya baik ya. Terima kasih saya diberi kesempatan di sini berbagi ya, berbagi pengalaman, sharing di mana anak kami ya alhamdulillah sudah terbantu pulih ya dari media yang dahsyat Alpameta dan Alpaspin. Boleh saya cerita mungkin di awal ya Mbak Herta ya. Boleh Bu Marlia. Ya seperti biasa ya anak kita waktu masih kecil kan belum kelihatan ya, setahun ya masih normal lah seperti anak biasa. Ya 2 tahun masih juga seperti, tapi itu sudah belum ini ya, apa namanya, harusnya sudah mulai mau bicara tapi kok enggak ada bicara gitu Mbak Herta. Umur Nggak bisa berapa itu bisa komunikasi. tahunya Bu Marlia? Itu ya ya anak-anak pada umumnya harusnya usia seperti itu harusnya sudah bisa ada suara ya, sudah bisa ada ngomong. Terus ya biasalah seperti kita ibu ya tahu mungkin anak saya mungkin lambat ngomong gitu ya. Bahkan orang tua saya juga bilang, biasalah anak-anak itu ya lambat bicara. Tapi kok lambat terus ya 2 tahun, mau 3 tahun juga belum ada suara gitu Mbak Herta.
Jadi kita Hmm. juga sudah mulai ya agak khawatir ya istilahnya, tapi dalam hati nggak mungkin lah anak saya ya, eh, yang di luar sana kan sudah ada ya seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mm-mm. Tapi bersyukur tetangga saya ngomong, coba di ini ya, bawa, kebetulan tempat kami juga sudah ada namanya rumah terapi ya, karena sudah usia seperti itu harusnya ya kita sudah bisa komunikasi ya. Hmm. Boleh saya gini dulu ya, karena anak saya dua ya, Mm-mm. antara Hasan dan Syaki itu kan jaraknya dekat ya Mbak Eta, jadi yang kelihatan dulu kan kakak ya. Akhirnya kita bawalah ke rumah terapi ya, mau cari tahu gitu. Akhirnya saya ke sana, di sana banyak ya anak-anak seperti itu, jadi dalam hati saya, kok rasanya seperti anak saya ya seperti ini. Ya Hasan waktu itu sudah mulai ya suka kemana-mana ya, sudah keliling-keliling kayak gitu Mbak Eta ya. Ya ke sana, ke sini, muter-muter aja gitu. Akhirnya ya saya nanya-nanya lah, akhirnya ditawarin kalau bisa ya di terapi aja Bu. Oke, akhirnya kita daftar lah seperti itu Mbak Eta. Ya Hmm. singkat cerita ya Hasan sudah mulai ikut terapi, dan adik juga sudah mulai agak kelihatan karena dia kan jaraknya deket ya. Kok ini Oke. anak juga yang adik kok juga nggak ada suara gitu. Malah dia lebih ini ya, lebih agak parah daripada kakak gitu. Berarti umur 3 tahun waktu itu si kakak belum bisa anu ya Bu Marlia ya, nggak ada suara, nggak untuk berbicara, nggak ada. Ada, sebenarnya awalnya waktu masih kecil itu sebenarnya ada sih suara ya, tapi lama-lama itu hilang gitu Mbak Eka. Ya Hmm. bisa sempat ya sedikit-sedikit, tapi lama-lama itu nggak ada. Mm. Jadi ya waktu kita sudah mulai terapi, ya ya biasa anak-anak seperti itu ya, dari terapi kita dianjurkan itu tadi ya, karena kita tahu anak berkebutuhan khusus, mungkin kita sedikit tentang anak ABK ya, itu ada gangguan ya, ada kerusakan di sistem saraf ya Mbak Eka ya. Ya, yang saya dengar baik di Heeh. saraf maupun juga di pencernaannya ya Bu Marlia ya. Nah, jadi kita disaranin itu tadi apa, menghindari ya makanan minuman yang mengandung pengawet, pewarna, bahkan penyedap seperti itu. Hmm. Jadi ya kita sebagai orang tua ya pasti cari solusi lah Mbak Eta ya, mencari tahu. Ya bukan waktu Ya. saya dikasih tahu seperti itu, saya pun bukan ini ya, masih mencari juga jadi lewat buku, lewat literatur. Jadi saya mau tahu kok anak seperti ini kok ada apa ya? Padahal kalau kita lihat dia kembang seperti biasa ya, anak pada umumnya juga normal maksudnya. Tapi ada yang beda gitu. Dia tidak bisa sosialisasi, dia tidak bisa komunikasi, terus tatapan mata itu nggak ada Mbak Eta. Kita lihat seperti ini, dia matanya tuh lari lain ya, nggak bisa fokus gitu. Hmm. Jadi akhirnya adik pun itu kelihatan sudah ya, Hasan sudah usia bertambah ya, ya adik juga akhirnya kita ya masuk dua-duanya di terapi ya Mbak Ita ya. Seperti itu. Oke, berarti terapinya tapi waktu itu hasilnya belum terlalu signifikan ya Bu Marlia ya. Karena kita juga masih awam ya Mbak Ita ya. Ya. Kita apa sih penyebabnya, akhirnya kita juga kalau dari terapis ya hanya menganjurkan tadi itu, menghindari ya, Hmm. Mm-mm. pola makan harus diperbaiki karena ini anak kan ada gangguan ya, maksudnya ada gangguan di sistem sarafnya itu, dan itu tadi makanan itu kalau bisa istilahnya kan kalau kita taunya keracunan timbal gitu ya, jadi misal seperti ini jangan ditambahin lagi, maksudnya makanan penyedap yang mengandung penyedap, pewarna, pengawet itu kalau bisa ya dihindari ya, jangan dikasih seperti itu Mbak Eta. Oke, berarti Bu Marlia waktu pertama kali di awal ya kan yang harus dicegah itu dulu dengan ini dulu ya Bu ya, dengan diet ya Bu ya yang Jadi anu ya Bu ya, diet 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 makanan ya. dari susu dan olahannya seperti itu, gula, tepung, ya gula pasir ya, tepung seperti itu. Itu yang kita kalau saya ini ya benar-benar saya disiplin Mbak Eta ya, karena ini anak dua ya, bukan satu, dua. Ya Jadi itu luar biasa menjaganya pasti. itu saya sebagai orang tua juga apa ya, saya bilang anak saya harus pulih gitu. Saya harus cari tahu. Jadi saya buka hati benar-benar ya, cari cari solusi. Tapi saat itu kan kita
ya hanya menghindar ya, apa solusinya sebenarnya, apa yang harus dikasih ya. Kalau di medis ya, karena kita juga ke dokter ya waktu itu ya, sama juga disaranin seperti itu, diet, dari makanan, dari ya itu tadi ya, susu olahan, gula pasir, tepung ya. Iya, jadi ya sebenarnya kalau kita lihat ya dari terapis, dari psikolog, dari dokter itu sebenarnya mengarahkan kita ke cari yang alami ya, konsep self healing gitu ya, penyembuhan secara alami. Tapi Oke. saat itu kan kita belum ini ya, Mbak Erta ya, masih mencari terus mencari. Dan bersyukurnya anak kita sudah mulai di terapi itu diperkenalkan, yaitu media ini ya, Alpha Meta. Oh, ini Itu berarti saya yang tadi yang makanan yang tadi Ibu bilang ya, untuk nutrisi tadi ya, yang organik gitu ya? makanan alami ya. Jadi Oke. saya ya memang kita mencari ya, akhirnya dari sekolah terapi itu dikenalkan itu ya, ini dia Alpha Meta, dijelasin ini sangat alami, dari ekstrak kulit ari beras merah, dia apa ya, dia ukurannya sangat kecil ya, alpha PSP, jadi itu tanpa proses kunyah langsung diserap sel, maksudnya masuk ke mulut tanpa proses kunyah langsung diserap oleh sel seperti itu. Oke, baik Bu Marlia. Mungkin untuk lebih dalamnya yaitu apa meta itu ya kan. Saya bisa Boleh. ke C Meli dulu ya, ke Bu Meli ya. Oke, Bu Meli boleh tolong dijelaskan Bu Meli ya, kenapa alfa meta itu kok signifikan sekali, terutama juga untuk seperti ya kayak anak-anak kebutuhan khusus ya. Boleh diceritakan apa sih sebetulnya alfa meta ini Bu Meli? Oke, si Serta. Luar biasa ya tadi sharing dari Bu Marlia ya. Bisa menghadapi dan akhirnya hari ini anak terbantu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya pakai gambar ya biar lebih gampang lihatnya ya, teman-teman ya. Oke, baik Ibu. Oke. Sorry. Oke, saya perkenalkan dulu, kami ini dari perusahaan Beachworld ya. Jadi saya pribadi adalah praktisi kesehatan dengan konsep self healing. Jadi kami adalah distributor ya, distributor kita itu saat ini sudah ada di 18 negara. Jadi secara perusahaan kita ini sudah go global ya. Terus ya. Nah, hari ini kan kita mau memberi solusi nih buat teman-teman yang punya anak yang spesial ya, anak kebutuhan khusus, bagaimana terapi alami dengan alpha spin dan alpha meta. Oke. Nah, anak-anak kebutuhan khusus ya, ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu banyak sekali jenisnya ya. Jadi ada ADHD, autisme, hiperaktif, terlambat bicara, Down syndrome dan banyak lagi. Oke, nah ternyata ini dari data riset yang saya dapatkan bahwa peningkatan autis itu begitu tingginya. Jadi di tahun 1970 itu 10.000 kelahiran cuma satu anak autis gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu dimasuk di abad 21, berarti tahun 2000 ke atas, itu naiknya signifikan, hampir 200%. Bahkan 10 tahun terakhir ini perbandingannya udah jadi 50:1. Jadi artinya 50.000 kelahiran, 50 kelahiran itu satu anak autis. Dan ini tidak membanggakan benar teman-teman. Justru kita ini jadi warning ya, jadi peringatan buat kita semua ya. Untuk sejak dini kita udah mulai memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, kita punya konsep itu kan dari self healing. Jadi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman kami ya di lapangan selama 8 tahun terakhir. Jadi bagaimana konsep self healing ini bisa menangani, bisa membantu anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Jadi kita punya beberapa media, salah satunya Alpha Meta yang tadi di-sharingkan juga oleh Bu Marlia ya. Jadi Alpha Meta itu apa? Jadi Alpha Meta itu adalah makanan pokok sel. Jadi terbuat dari kulit ari beras merah yang terbaik di dunia. Jadi kulit arinya ya yang diambil lewat proses yang organik dan mikromolekul. Dan luar biasanya di setiap 1 sendok, ya ada sendoknya di dalam ini, itu sama dengan nutrisi 10 kilo dari beras merah. Jadi
nutrisi 10 kilo beras merah itu sama dengan 1 sendok alfa meta. Dan ini merupakan satu kekuatan penyembuhan sel yang terbaik. Jadi sebenarnya kenapa sih sel itu perlu dikasih makan ya, teman-teman? Karena gini, prinsipnya tubuh kita ini, organ terkecil itu adalah sel. Nah, kalau sel itu sehat, dengan sendirinya organ tubuhnya pasti sehat. Ya kan? Nah, kalau organ tubuh sehat, nah organ tubuh ini akan meningkatkan self healing. Kemampuan itu naik dengan begitu pesatnya kalau sel tubuh kita itu sehat. Ya, terutama ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka kan punya gangguan di saraf di otak ya. Nah, itu termasuk sel-sel di otak pun itu bisa tembus. Jadi alfa meta itu bisa menembus sampai ke sel-sel di otak. Jadi prosesnya itu juga sangat membantu untuk anak-anak kebutuhan khusus seperti itu. Oke. Nah, oke, sebelumnya juga di alfa meta itu mengandung yang namanya alfa PSP. Nah, itu bagus banget ya. Teman-teman nanti bisa cari tahu, bisa searching juga ya kan. Apa sih itu alfa PSP? Nah, itu adalah merupakan makanan dasar daripada sel. Dan itu yang membuat booster daripada sel itu sendiri. Oke. Nah, kemudian alfa meta itu selain memperkuat sel-sel dalam otak, ternyata alfa meta ini bagus banget buat pencernaan. Jadi tadi dari ceritanya Bu Marlia bahwa anak-anak spesial, anak kebutuhan khusus, mereka harus diet ya Bu ya. Jadi harus, benar kan? Berarti yang harus diselamatkan apa? Pencernaannya, saluran pencernaannya gitu loh. Nah, yang saya pernah juga istilahnya belajar ya, ternyata itu sangat berkaitan. Kalau pencernaannya itu bagus, ya kan? Ya, atau kalau ngomonglah pencernaannya terganggu, kayak anak-anak kebutuhan khusus kan pasti pantangannya seperti kasein, gluten, seperti itu ya, susu, gula itu pemanis, zat adiktif, itu kan nggak boleh gitu loh. Kalau sampai masuk ke dalam mereka punya saluran pencernaan, itu akan mengganggu protein dan bakteri yang ada di dalam situ. Padahal yang namanya protein dan bakteri itu sangat dibutuhkan oleh semua sel-sel dalam tubuh. Dan itu pasti akan mempengaruhi juga sel-sel ada dalam otak. Kalau yang sel-sel dalam otak terganggu, otomatis nanti kaitannya kemana? Komunikasi interaktif, ya kan, dengan antar, ya jangankan anak kecil ya, apalagi anak spesial. Kita saja kalau salah makan, diare, bisa pusing, benar nggak? Nah, apalagi anak-anak yang punya kebutuhan khusus seperti itu. Jadi benar-benar pencernaannya harus dijaga. Karena katanya pencernaan itu adalah otak kedua untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, alfa meta itu bagus banget buat pencernaan. Dia bisa melapisin dinding usus-usus daripada anak-anak tersebut gitu. Next ya. Oke. Jadi memang luar biasa banget ya. Nah, kita punya alat keduanya. Media kedua kita adalah Alphaspin. Nah, Alphaspin ini buatan Jerman, ini keren banget, ya kan, buatan Jerman, dan ini mengoptimalkan frekuensi yang ada di lingkungan kita. Nah, dasarnya kenapa? Karena hari ini, coba ya kalau kita lihat dari screen ini ya, lihat di mana-mana itu semua radiasi, benar nggak? Kasih ya, contoh simpel aja, waktu apalagi zaman sekarang ya Bu Me. Betul. Ya. Saya masih bayangkan dulu masih kecil gitu ya, saya sekolah itu cukup jauh, jalan kaki saja gitu loh. Pulang sekolah itu masih bisa bantu orang kerja, bantu orang tua kerja. Tapi hari ini anak-anak pulang pergi sudah diantar naik mobil, AC semua, di sekolah nyaman. Tapi pulang sekolah mereka begitu capeknya gitu loh. Nah, karena apa? Karena mereka terpapar radiasi di sekolah seperti itu. Jadi mungkin secara fisik mereka nggak capek, tapi otaknya yang capek. Seperti itu. Jadi hari ini kita nggak bisa hindar, di mana-mana sudah radiasi seperti itu. Nah, kemudian lihat seperti ini. Kita nggak sadar ya, di dalam ruangan kita itu semua juga radiasi. Dan ini ternyata silent killer gitu loh. Ya, berbahaya banget gitu. Nah, itu kenapa berbahaya terutama buat anak-anak? Ternyata riset membuktikan bahwa anak-anak yang usia di bawah 10 tahun, mereka punya tulang tengkorak itu tipis gitu loh. Nah, sehingga penyerapan mereka terhadap radiasi itu begitu besarnya. Nah, dan ini nanti berdampak pada apa? Jadinya seperti tidak fokus, hiperaktif, seperti itu teman-teman. Nah, jadi Alphaspin ini menjaga kesehatan kita. Jadi dia mengeluarkan gelombang alfa yang memproteksi kita dari bahaya radiasi di sekitar kita.
Nah, jadi melindungi kita dari radiasi EMF ya teman-teman. Nah, alpha spin ini ya memang yang paling bagus itu adalah kalau kita bisa membentuk kuantum. Jadi kita pasang 4 alpha spin itu di sudut-sudut rumah kita. Nah, itu akan membentuk gelombang ya, membentuk gelombang namanya gelombang alfa ya, seperti ini ya teman-teman. Kita pasang 4 sudut. Nah, itu gelombangnya itu sama seperti kita berada di lingkungan Bama. Jadi semua alat-alat listrik ya, radiasi yang ada di sekitar rumah kita itu tubuh kita terproteksi, jadi harmoni, tubuh kita jadi harmoni. Jadi ya seperti ini ya, terapinya menjadi sangat maksimal kalau kita pasang kuantum ya. Kemudian ya kalau satu juga nggak apa-apa. Kalau satu itu memproteksi kita cuman radiusnya 2 meter. Tapi kalau 4 itu radiusnya 100 kali 100 atau sekitar 1 hektar. Nah kalau kita pasang di rumah berarti 24 jam rumah kita ini harmonis frekuensinya. Oke. Nah kemudian alpha spin juga tadi ada sebelum acara dimulai kan ada video tuh. Ya kan, bagaimana seorang anak yang ibunya buatkan terus air alpha spin. Nah, ternyata setelah diriset memang air yang dilewatkan alpha spin itu menjadi air living water. Artinya air hidup. Air hidup inilah yang dibutuhkan. Banyak air di luar sana, tapi apakah itu bisa masuk ke dalam sel? Belum tentu. Tapi kalau air yang dilewatkan alpha spin itu menjadi living water dan itu merupakan air minumnya sel tubuh manusia. Jadi kadar oksigen di dalam sel kita akan meningkat seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi konsep terapi kita ini ya kita dengan bisa lewat air ya tadi ya, alpha spin. Terus kita juga bisa lewat center seperti ini ya, seperti yang digambar ya teman-teman. Nah, dan ini adalah yang paling maksimal. Dan saya yakin Bu Marlia juga menerapkan persis seperti ini ya Bu ya. Jadi alpha meta dikonsumsi dengan air alpha spin yang ditaruh atau disinari dengan sinar dari alpha spin. Jadi benar-benar begitu diminum, cukup hitungan 30 detik saja, itu sudah diserap oleh sel tubuh manusia, seperti itu. Nah, jadi itu sekilas ya, sekilas yang saya jelaskan mengenai alpha spin dan alpha meta. Seperti itu sih, Serta. Wah, luar biasa ya medianya ya. Jadi intinya alpha meta dan alpha spin ini solusi ya bagi anak-anak yang cari satu kebutuhan ya, maksudnya dalam arti solusi untuk kebutuhan ini ya. Ya, betul. Seperti itu. Nah, boleh dijelaskan nggak, maksudnya dalam arti cara penerapannya seperti apa? Untuk misalnya untuk konsumsi alpha metanya seperti apa ya kan, dan maupun untuk pemakaian alpha spinnya seperti apa, Bu Marlia? Oke, boleh. Ya, awal kenal ini ya, kan langsung di anak ABK memang butuh namanya nutrisi yang alami ya. Waktu dijelaskan saat itu, ini bagus banget untuk anak ABK. Jadi saya tidak perlu nanya-nanya, ya langsung saya, oke, ini pas buat anak saya. Hanya kita disampaikan ya, konsumsi kalau bisa 3x1. Jadi itu saya terapkan 3x1 setiap hari ya, pagi, siang, dan malam. Jadi itu anak saya itu langsung terasa setelah dikombinasikan dengan ini ya, ini dahsyat banget ya, alpha meta dengan alpha spin. Nah, ini makanan sel dan ini lewat air itu minuman sel yang tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Meli ya. Jadi juga kami kuantum di rumah ya Bapak Ibu ya, kami pakai di air, kuantum di 4 sudut rumah ya. Itu tidak butuh waktu lama ya, anak kami yang sebelumnya nggak bisa bicara, itu langsung bisa ngomong Mbak Erta. Hanya beberapa bulan saja pemakaian. Dengan rutin konsumsi alpha meta dikombinasikan dengan air alpha spin ya, kita juga kuantum ya Bapak Ibu ya. Karena saya sendiri ya mau maksimal ya buat anak saya, mau berusaha ya mau pulih lah. Jadi saya memang harus ambil yang paket yang tadi itu ya, kita kuantum dan saya di airnya itu untuk air minumnya. Oke. Ya. Oke, saya lanjut dulu ke pertanyaan ini, ada yang nanya ya, Bu Meli, ini dari Quantum Indigo.
ya, apakah penggunaan travel set JMS3 itu ikut membantu untuk anak kebutuhan khusus? Bisa dijawab, Bu Meli? Oke. Eh, kalau JMS3 juga termasuk salah satu ya medianya dari kita juga. Cuman di sini nggak apa-apa saya jelaskan. Nah, travel set itu, yang travel set ya, itu kan dia bagus untuk peredaran darah, melancarkan. Ya kan, melancarkan peredaran darah juga otomatis sangat membantu. Kalau peredaran darah lancar, pompa ke otaknya juga bagus, otomatis itu akan pasti membantu juga untuk anak-anak kebutuhan khusus. Seperti itu Mbak Herta. Si Serta. Oke, berarti intinya bisa juga ya Bu Meli ya? Nah, Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Bu Meli dari Agus Purnawati. Ya, bagaimana dengan anak yang Down syndrome? Nah, apakah ada yang sudah pengalamannya sudah ada dengan alfa meta? Oke. Kalau Ya. Down syndrome itu sudah ada beberapa teman kita yang juga anaknya spesial seperti itu ya, dan itu kemajuannya bagus banget, bagus banget. Cuma memang kemarin waktu kita minta kesaksiannya, beliau belum istilahnya belum kita record ceritanya ya, tapi hasilnya bagus banget. Karena walaupun anak Down syndrome, mereka itu bisa sangat mandiri. Yang penting sejak awal, jadi sejak dini mereka udah dikonsumsikan, mereka udah diprotek dari lingkungan radiasi, mereka pertumbuhan otak mereka itu akan sangat bagus, ya kan? Dan sudah dijaga juga makanannya seperti itu. Ya, itu hasilnya ada beberapa teman kita yang anaknya Down syndrome, tapi memang ya untuk misalnya secara fisik mungkin mereka nggak banyak ada perubahan, tapi paling tidak perkembangan otak mereka berubah. Istilahnya mereka sehat satu. Kalau mereka sehat, otomatis ya dengan sendirinya tubuh-tubuh mereka, otak ya kan, fisik mereka bagus, itu mereka akan sangat mandiri nantinya. Oke, berarti Down syndrome ini yang saya tahu Bu Meli yang dikatakan orang yang 1000 wajah itu ya Bu Meli ya? Iya, betul, betul. Oke, tapi kalau dari muka maksudnya dalam arti nggak berubah, tapi Ya. secara dari mungkin dari sikap, perilaku mereka bisa seperti anak normal. Oh, oke. Wow, bagus banget ya. Ya, tapi memang butuh ya, namanya orang tua harus tetap ya kasih hati mereka, tetap nganggap ya anak mereka itu ya anak normal gitu loh. Seperti itu, tetap harus menerima lah istilahnya seperti itu. Manusia. Oke. Baik Bu Meli. Nah, saya kembali lagi ke Bu Marlia. Boleh tahu Ibu Marlia, penerapan untuk alfa meta dan alpha spin-nya itu butuh berapa lama? Karena kan yang banyak juga ibu-ibu yang bertanya gitu ya. Berapa lama sih harus minum konsumsi alfa metanya, alpha spin-nya gitu ya. Banyak yang ibaratnya mereka maunya semuanya instan ya, banyak ya bukan ini aja ya. Semua kita juga maunya yang instan gitu ya. Tapi boleh tahu nggak dari Bu Marlia gimana pengalamannya Bu? Untuk mau sehat ya kita butuh proses ya Mbak Eta, yang nggak langsung minum langsung ada, ini yang butuh waktu ya, apalagi anak berkebutuhan ini kan kita tahu tadi ada gangguan, ada kerusakan di sel saraf ya, jadi itu nggak mau satu botol ya nggak mungkin lah Mbak Eta ya. Kalau kami yang untuk konsumsi ini kan sudah sangat lama ya Mbak Eta ya, dari sejak 2012 ya, awal saya kenal pun itu saya nggak ada istilah berhenti ya, tetap saya lanjutkan. Sampai hari ini masih konsumsi ya Bu Marlia ya? Ini sudah dari 2012, kami konsumsi itu sampai 2014 ya, itu nggak ada kata menyerah. Kita ya sebagai orang tua itu memang mencari ya, istilahnya berjuang. 1 kali, 2 kali, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun itu, kenal barang ini juga sudah jatuh hati ya pertama ya, karena kita memang buka hati. Walaupun anak kami itu waktu itu ya boleh dibilang sehat ya, tapi kan belum ngomong Mbak Etta. Tapi kita tetap sabar ya, buka hati ya, berdoa ya, ya Allah kasih solusi lah buat anak kami ya. Bersyukur ini launching ya tahun 2014 ya Mbak Etta ya, itu awalnya juga kan kita belum tahu ilmunya ya, sama waktu itu ya, karena baru lihat ya kita masih sanksi lah. Tapi setelah kita ikut pertemuan dijelaskan ya, saya lah sebagai orang tua itu berusaha ya, istilahnya ya berjuang mencoba. Nah kalau kita nggak coba kan nggak tahu ya Mbak Erta ya, waktu itu kan kita masih awal-awal ya. Jadi
satu ibu juga yang sharing waktu itu yang juga mau kita tahu hasilnya kan mesti harus dicoba. Akhirnya saya juga seperti itu melakukan. Awalnya juga kami beli satu ya pertama ya, tapi mau maksimal kan katanya harus itu kuantum. Kalau satu kan jarak hanya 2 meter ya, itu istilahnya nggak terlalu maksimal. Jadi kita mau hasilnya benar-benar, jadi saya buka hati ya memang kita harus investasi ya, karena ini dasarnya Alpha Spin ya Bapak Ibu ya. Dia teknologi yang sangat sederhana tapi canggih banget ya. Seumur hidup masa pakainya. Dia bekerja lewat air, bekerja lewat udara, dan bekerja lewat cahaya tadi dijelaskan sama Bu Meli ya. Akhirnya kita waktu itu sudah sangat lama konsumsi Alpha Meta dan kita kombinasikan dengan pemakaian Alpha Spin. Jadi tidak butuh waktu lama kalau untuk dikombinasikan Mbak Eta. Maksudnya cepat banget antara Alpha Meta dengan Alpha Spin itu istilahnya satu paket ya, makanan sel dan minuman sel. Dan untuk radiasi itu ya, untuk anak autis tuh pengaruh banget kalau dari radiasi ya. Salah satu penyebab juga anak ABK itu kan dari radiasi kan Mbak Eta ya, benar ya? Jadi Bapak Ibu mungkin ya jangan menyerah, istilahnya sesuatu apapun ya nggak ada istilahnya kita mau tanam langsung berbuah ya, butuh proses lah seperti menanam lah seperti itu ya Mbak Eta ya. Ya, berarti kan harus sabar. Ya, tergantung case juga Bu ya, Bu Marlia ya, kasusnya ya, setiap anak beda-beda kan ya, seperti itu. Benar-benar. Kalau anak saya memang benar, boleh dibilang parah banget ya Mbak Eta ya. Anak ABK itu kan ada gangguan di saraf tadi itu ya, jadi dia nggak bisa ngomong, jadi dia nggak bisa komunikasi, jadi otomatis perilakunya beda ya. Ada khas-khas yang tertentu anak autis itu seperti ada emosi yang berlebihan. Sebelum kita kenal ini ya tuh ngeri banget ya anak ABK. Itu saya sendiri merasakan menjaga itu 2 anak gitu. Tapi dengan lewat perantara ini istilahnya kalau saya ya Alpha Spin, Alpha Meta ini hadiah dari Allah lah buat saya. Anak saya sudah terbantu banget Mbak Erta, sudah pulih. Lah ini saya mengeluarkan istilahnya membeli harga ya, tapi itu boleh dibilang gratis lah. Karena kami sudah merasakan manfaatnya semua di rumah. Sehat, anak saya sudah pulih dan kami juga sudah merasakan ya sehat Mbak Erta seperti itu. Wow, luar biasa ya. Oke, Bu, saya ada juga ini mau ke Bu Meli ya. Ini ada yang tanya Bu Meli, kalau misalnya cuman konsumsi Alpha Meta apa bisa, Ibu? Sebenarnya nggak ada masalah, bisa aja. Cuman kan hasilnya tadi kalau kita dengar sharing dari Bu Marlia, optimalnya kan dengan Alpha Spin. Tapi kalau mau coba Alpha Meta dulu nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang paling penting orang tuanya bisa memproteksi anaknya jauh dari radiasi di sekitarnya. Wah, itu kayaknya susah Bu, apalagi kondisi seperti sekarang ya kan? Anak-anak sekarang udah daring dari rumah. Ya, makanya sekarang semua belajarnya lewat online semua ya. Tapi nggak apa-apa dicoba dulu, ya kan? Nggak ada salahnya kan dicoba dulu dengan Alpha Meta. Ya, tapi kalau mau hasil maksimal ya memang yang seperti Bu Maria terapkan seperti itu, Siserta. Oke, berarti intinya memang lebih maksimal ya. Kalaupun misalnya mau coba Alpha Metanya sendiri pun nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Boleh, iya. Tahap lah ceritanya seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ada kok juga teman-teman juga coba Alpha Meta aja juga udah kelihatan juga hasilnya. Tapi kalau mau yang maksimal proses pemulihannya lebih cepat, ya memang yang diterapkan oleh Bu Marlia seperti itu. Dan itu pun maksudnya kalau lebih maksimal yang itu tadi ya Bu Meli ya. Bisa satu, bedanya apa Bu Meli pakai satu dengan yang tadi yang kuantum itu? Oke. Yang kalau kan sekitar rumah kita itu kan pasti banyak alat-alat yang mengeluarkan gelombang radiasi, ya kan? Nah, kalau kita pasang kuantum itu satu rumah aman. Artinya satu rumah terproteksi. Jadi gelombangnya harmonis. Ya, kalau satu itu radius gelombang alfanya cuma 2 meter. Jadi ini harus dekat terus sama anak, kemana-mana ya sama anaknya gitu alfa spinnya. Seperti itu. Kalau di kuantum kan nggak perlu kita bawa-bawa ya, di rumah taruh aja seperti itu, Siserta. Oke, ya ada pertanyaan lagi nih Bu Meli. Kalau untuk anak Down syndrome itu dikasih konsumsi Alpha Meta dari usia berapa ya?
Oke. Sangat sekali. Jadi sebenarnya alfa meta ini kan dia kulit arinya beras. Jadi memang dari zaman dulu ya, kita kalau sakit itu mesti nyarinya kan bubur Iya, ya. betul. Jadi sudah bisa kita tahu bahwa kondisi kita lagi drop, itu kita masih carinya alfa meta. Ya, sejak kapan kita bisa? Ya sejak bayi itu udah bisa minum susu sebenarnya. Ya, cuman kan kita lihat ya, kalau dia masih bayi banget, kan kita nggak mungkin kasihnya berupa bubur ya. Ya, mungkin kita bisa campurkan sementara di susunya. Tapi sebenarnya paling bagus kalau anak itu bisa minum langsung murni ya, asli nggak ada tambahan apa, itu lebih bagus hasilnya. Seperti itu, Sis. Oh, ya ini Ya. juga ada kesaksian ya dari banyak sekali kesaksian juga ya. Ini dari Ya. Bapak Dwi Waskoro ya, beliau juga katanya ini memang untuk anak Down syndrome bisa diberikan alpaspin dan alfameta bisa diberikan seawal mungkin karena untuk generasi sel otak seperti itu. Dan ini juga ada dari Yuni Yuri, yaitu yang anaknya teman itu dua orang yang speech delay. Puji syukurnya pakai alpaspin dan alfameta rutin selama 6 bulan sudah bisa bicara. Padahal usia 5 tahun belum bisa ngomong. Ini puji syukur sekali bisa ngomong. Wow, banyak sekali ya. Nah, saya mau ini lagi nih, ada lagi yang nanya ini ke tempat ke Bu Marlia. Ya, mau tanya untuk anak Bu Marlia, selain mengkonsumsi alfameta dan terapi alpaspin ditambah terapi bicara juga ya, Bun? Sebelumnya juga kita memang ikut sekolah terapi ya, terapi bicara. Tetap waktu itu juga sudah masuk sekolah umum juga, saya masuk sekolah umum Baita pakai sedo, pakai pendamping. Jadi saya melakukan semua ya. Terapi sekolah khusus ya tentu bicara konsentrasi ya. Saat dia sudah masuk sekolah umum, tetap saya masukin seperti itu. Oke, jadi waktu sembari memang terapi alpaspin alfameta itu juga ini ya Bu ya, ada melakukan terapi juga ya secara bicara itu ya, berjalanan itu sembari. Sebelum kita kenal ini kan Oh, saya memang sebelum. setelah kenal alpaspin ini sudah kita mulai pelan tinggalkan Mbak Erta kan sudah mulai pinter. Jadi saya kenal ini kan 2014 ya. Jadi berjalan hanya 2015 itu anak saya sudah mulai tinggalkan sekolah terapi karena sudah mulai bisa ngomong. Lah itu anak kan kami sudah bertahun-tahun ya Mbak Erta di sekolah khusus tadi itu ya. Jadi di mana di sekolah itu kan diajarin istilahnya tanpa bicara kan diajarin menulis, berhitung. Dan setelah dia kita pemakaian alpaspin di anak saya sudah ngomong itu otomatis dia langsung bicara Mbak Eta, langsung bisa membaca. Jadi kita sudah mulai tenang, sudah mulai agak istilahnya ya sudah kita bisa lihat sudah bisa lah. Jadi pelan-pelan juga sekolah terapi itu sudah kita tinggalkan. Berarti ini satu solusi ya Bu Maria ya, apalagi di kondisi seperti sekarang kan ya, para orang tua mikir gitu ya kalau mau bawa untuk terapi gitu ya ke rumah sakit gitu ya. Seperti itu ya. Bu Meli, benar nggak Bu Meli? Iya, betul. Kondisi sekarang kan kita juga mesti jaga ya. Ya, kondisi ya lagi pandemi ini kan. Nah, justru ini solusi yang luar biasa banget gitu loh. Kita cukup terapinya itu di rumah saja. Alfameta dikonsumsi dengan membentuk kuantum. Oh ya, tadi saya belum cerita ya. Kenapa kuantum itu sangat begitu bagusnya untuk proses pemulihan anak ABK. Ternyata waktu dipasang kuantum ya, jadi gelombang alfa, itu ternyata gelombang alfa itu akan membantu otak untuk memproduksi namanya hormon serotonin sama endorfin. Nah, itu hormon yang bagus banget buat ketenangan anak. Ya, mungkin juga Bu Marlia pernah cerita ya bahwa waktu belum tahu alfaspin, anaknya kan begitu lihat lampu saja itu bisa on terus gitu Bang. Benar ya Bu ya? Seperti itu ya. Tapi begitu sejak dipasang kuantum, anaknya bisa tidur dengan tenang seperti itu ya. Mereka bisa deep sleep. Nah, otomatis kalau kondisi kita bisa tidur dengan tenang, itu namanya self healing itu naik dengan pesatnya. Makanya prosesnya jadi lebih cepat pemulihannya seperti itu. Benar ya, Bu Marlia? Iya. Jadi mungkin saya lanjut sedikit ya. Kalau anak ABK itu pengaruh banget dengan ini ya, radiasi ya. Saya deteksi sendirilah. Saya baru sadar setelah anak saya pulih, setelah ngerti alpaspin ini ya.
waktu itu sebelum kenal Alpaspin kan anak ABK itu kan kuat sekali mata terjaga ya Bu Meli ya, siang nggak ada tidur, malam telat tidur, pagi cepat bangun. Jadi kita ya yang kita kan usia seperti ini cepat tidur Mbak Bu ya. Jadi saya dengan kakak itu kerjasama. Jadi kita matikan benar-benar lampu sentral. Jadi rumah itu gelap gulita. Jadi dengan gelap itu anak ABK itu karena nggak ada pengaruh radiasi ya karena lampu semua di rumah mati. Jadi dia kayak lemes gitu, nggak ada kekuatan. Jadi dia hanya lihat intip di rumah tetangga kok nyala lampu gitu loh. Tapi dia dengan otomatis cepat tidur karena nggak ada ya kita matiin semua lampu di rumah ya. Dia rasanya memang nyaman ya Bu ya kalau lampu itu mati ya kan rasa adem gitu ya. Baru saya sadar Allah ternyata anak ABK itu ya Bapak Ibu ya pengaruh banget dengan radiasi. Jadi dengan kami waktu itu sudah pasang Alpaspin, anak saya sudah mulai tenang, tidurnya juga sudah bisa normal ya seperti biasa. Ini solusi banget Bapak Ibu ya. Alpaspin ini boleh dikatakan untuk anak ABK, bukan hanya anak ABK ya, penyakit lain juga banyak ya Bu, yang terbantu banget ya. Ya, betul. Ini boleh kalau dibilang angka itu awalnya memang kita bilang mahal ya, tapi ini murah banget ya. Saya rasakan sendiri karena kami di rumah sudah pakai banyak Bu. Kita kuantum full di rumah. Ya kita pasang berapa gitu. Gitu. Oke. Oke, ini ada juga ya bertanya nih dari Ayuwati Gen ya. Ditanya di mana saya bisa membeli Alpaspin dan Alfameta. Oke, nanti boleh yang bertanya mungkin nanti bisa bertanya bagi yang membagikan linknya ini ya teman-teman ya. Baik ke keluarga ataupun kenalan ya kan. Yang mereka membagikan link ini ya. Jadi pesannya seperti apa ya kan nanti bisa hubungin ya. Nah, ini juga ada tanya ya. Kalau ini mungkin tadi Bu Zaitun masuknya agak telat kali ya. Mereka dia bilang untuk melakukan diet khusus seperti anak-anak ABK seperti no gluten. Iya benar banget tadi sudah diceritakan juga ya Bu Meli ya sama Bu Marlia ya. Ya nggak boleh apa namanya menghindari ya. Diet pokoknya diet dari susu ya, olahan susu ya seperti es krim Bapak Ibu ya. Pokoknya dari olahan susu seperti gula, tepung ya semua pasti dari dokter psikolog yang biasa menangani ya sekolah terapi itu menganjurkan seperti itu karena ada gangguan tadi ya. Kalau dia ini saya ada baca juga ya kalau anak ABK yang tidak diet Mbak Erta itu dia saat dia konsumsi olahan susu gula itu kayak seperti orang konsumsi morfin gitu. Dia kayak yang biasanya yang suka berputar itu tambah berputar tambah bergerak-gerak seperti itu. Oke, ya, oke. Ini saya lanjutkan lagi ya, Bu Marlia. Ini dari Dwi Jaya ya, anak saya. Jadi kesaksian ya ini ya, karena anaknya itu terbantu semenjak pakai Alfameta, Alpaspin. Sekarang jantungnya sehat dan bisa bicara bahkan menyanyi dan daya tahan tubuhnya juga bagus banget. Udah nggak pernah sakit lagi. Alhamdulillah. Wow, banyak banget yang terbantu ya, Bu Meli ya. Betul. Ya. Nah, ini ada tanya lagi, Bu Meli. Ini dari Rosma Alika. Boleh tahu berapa lama konsumsi Alfameta dan Alfameta bisa lancar ya, Pak? Anak saya ADHD, hiperaktif 2,5 tahun, belum bisa bicara dan tidak mengerti perintah, katanya C. Oke, mungkin Bu Meli bisa jawab, Bu Meli. Oke. Jadi gini, prinsipnya kalau sel itu beregenerasi butuh waktu 90 hari. Ya, jadi sel itu membentuk sel baru lagi dalam proses 90 hari. Jadi memang kita selalu menganjurkan minimal itu konsumsi selama 90 hari untuk melihat perkembangannya. Tapi faktanya juga banyak di lapangan, ternyata seperti contoh Bu Marlia, mungkin nggak sampai 3 bulan ya Bu Marlia. Ya, anaknya udah kelihatan hasilnya ya. Tapi tetap ya prinsipnya adalah 90 hari untuk regenerasi sel seperti itu, Sis. Oke, baik. Berarti butuh sekitar 90 hari ya. Tapi kalaupun kayak seperti Bu Marlia hari ini konsumsi terus nggak apa-apa ya Bu Meli ya. Justru bagus banget
Ya, apalagi kondisi ya sekarang. maksudnya 90 hari itu nggak boleh berhenti, Sis. Oh, Jadi oke. 90 hari pertama itu, nah itu beregenerasinya. Tapi setelah itu ya sama seperti Bu Marlia itu, tetap dikonsumsi untuk apa? Maintenance selnya Maintain, supaya sehat terus. Ya betul, tetap kita harus jaga, benar. Seperti itu, maintain untuk 90 jangka hari itu panjang yang di ya. awal ya. Ya Bu Marlia. Hmm. Iya benar Bu, kami tetap konsumsi rutin ya untuk walaupun anak kami sudah pulih ya, Ya. untuk memaintain kita mau ambil yang jangka panjang sehat ke depannya seperti itu. Oke, Sama ini saya baik. tambahkan lagi sedikit, Sis. Jadi alfa meta Boleh. ini bukan obat. Ya, jadi alfa meta ini bukan obat. Alfa meta ini makanan sel. Sama seperti kita makan, ya kan? Kita udah makan nih hari ini karena kita butuh tenaga buat kerja, benar nggak? Tapi besok kan kita makan Ya. lagi, gitu kan? Nah, sama. Begitu juga dengan sel dalam tubuh manusia, gitu loh. Apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, gitu loh. Jadi sel itu tetap harus dikasih makan. Seperti itu ya. Makanya yang diterapkan sama Bu Marlia itu udah benar sekali. Seperti itu sih. Oke, berarti boleh dikonsumsi terus ya. Untuk Boleh. jangka panjang pun boleh, lebih Ya, bagus malah ya. bahkan bukan cuma yang Oke. sakit aja loh, Sis. Ini orang sehat seperti Heeh. saya pun saya juga tetap konsumsi karena saya juga mau jaga sel-sel saya awet muda. Seperti itu. Oh, pantesan Bu Meli sekarang kelihatan tambah awet muda, tambah Terima cantik ya. kasih. Tambah glowing kulitnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya dari Quantum Indigo. Bedanya apa Alpaspin mini dengan Alpaspin besar ya? Jadi anak saya nggak mau pakai kalung Alpaspin, jadi cuma dia kantongi. Apakah jangkauan kalung Alpaspin sejauh Alpaspin yang besar? Oke, saya jawab ya. Kalau Boleh. ini Alphaspin, ini memang untuk memproteksi diri sendiri aja, untuk diri sendiri. Nah, sedangkan Alphaspin yang besar ini, dia radiusnya lebih jauh, 2 meter. Ya kan, seperti itu, 2 meter. Lebih luas jangkauannya, seperti itu. Jadi kalau dibilang manfaatnya sama-sama memproteksi kita dari radiasi, memproteksi artinya membuat gelombang harmonis sel-sel darah kita jadi bagus seperti itu. Saya feelingnya juga meningkat, ya. Nah, tapi kalau yang dikalung kan harus ditaruh di badan. Nah, kalau Alphaspin ini kan bisa juga misalnya kalau dia nggak mau dikalungin, bisa juga disabuk, ditaruh di sabuk di badannya juga bisa. Kalau pakai yang Alphaspin besar ini, dan ini radiusnya lebih besar, lebih luas. Seperti itu. Oke, jadi kayak di model kayak di Sabuk pinggang gitu ya Bu Meli ya? taruh handphone Sabuk punya gitu ya? sabuk gitu loh, iya. Oke. Ya, baik. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya lagi ya, ini mumpung masih ada waktunya ya, bisa mengajukan pertanyaan lagi ya. Nah, mungkin saya kembali lagi ke Bu Marlia. Bu Marlia, akhirnya waktu itu setelah alfa meta ini kan sekarang kan signifikan banget ya. Ya, dan dokter hari ini katanya 99% anaknya ibu sudah kembali normal, dan hari ini yang saya dengar katanya sudah sekolah di pesantren. Benar ya Bu Marlia ya? Kakaknya si Hasan sudah di pondok. Wow. Guru-gurunya di sana itu enggak nyangka. Waktu itu saya ngomong ya, anak saya sebelumnya ini anak berkebutuhan. Iya masa kok? Iya, tapi memang masih ada kelihatan Mbak Eta hanya sedikit cadel ya. Biasa kan anak ABK itu kan agak gimana kalau ngomong ya, itu aja yang kelihatan. Tapi itu pintar banget, sudah ya normal seperti anak pada umumnya. Wah, itu udah luar biasa Bu Marlia ya. Intinya bisa mengurus dirinya sendiri aja udah luar biasa. Ya, kan banyak orang tua yang kondisi seperti untuk tantangannya ABK ini kan bagaimana dia bisa mandiri ya di kemudian hari, benar nggak? Seperti itu ya. Yang dulunya ya tahu si Hasan ya karena kakak ya, dua ini anak dia ini sebelum kita kenal media ini ya itu aktif banget ya, apa-apa pun dirusak di rumah Mbak Erta. Tapi bersyukur boleh dibilang dengan lewat perantara ini putra kami itu normal, sudah pulih total lah. Kalau dibilang ya sudah tidak ada kelihatan sama sekali Mbak Erta. Wow. Untuk Alphaspin tetap kami bawakan ya, kami titip satu buat beliau dipakai ke pondok ini. Tetap dibawa ini ya, termasuk alfa metanya pun ya Bu Marlia ya? Ya, kita titipin biar dikonsumsi spesial Alphaspin Mbak Erta. Oke.
Nah, ini ada pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir kayaknya ya Bu Meli, mengingat waktu juga gitu ya. Dari Agus Haryanto, bisakah untuk menyembuhkan Down syndrome pada usia 21 tahun? Halo, Ya, halo, iya. Pada prinsipnya kan Meli? kita usia berapapun, tetap sel-sel itu kan masih aktif ya di dalam tubuh kita. Jadi tetap usia berapapun kita tetap bisa konsumsi alfa meta untuk perbaikan sel. Seperti itu. Jadi nggak ada, maksudnya usia berapa, istilah secara usia alfa meta bisa diminum sampai usia berapapun. Mau usia 60, 70 nggak apa-apa juga gitu loh. Ya kan? Jadi kalau memang untuk membantu anak-anak Down syndrome yang udah usia 21, ya tetap bisa dikonsumsikan. Artinya bisa tetap membantu nggak prosesnya? Pasti bisa membantu proses pemulihannya juga pasti terbantu. Seperti itu, Sis. Oke, berarti kalau misalnya mau ini bisa langsung boleh dicoba langsung Boleh, gitu ya iya. Bu Meli? Betul. Oke, oke, luar biasa banget ya acara malam hari ini ya kan. Mungkin ada kesan-kesan dulu, pesan-kesan dan dari Ibu Marlia ya kan, untuk satu ibu-ibu yang di luaran sana, yang mereka yang lagi juga berjuang ya kan. Mungkin Ibu ada 1-2 kata yang mau diucapkan. Satu, untuk Bapak Ibu yang memang dikaruniai anak ABK ya, buka hati aja. Media ini solusi, karena memang kita untuk anak ABK ya memang mencari penyembuhan secara alami ya, lewat dari dalam dengan alfa meta, dari penyembuhan dari luar dengan media ini. Ini solusi Bapak Ibu, buka hati aja, satu buka hati. Dengan media ini anak kita pasti terbantu, Bu. Itu aja seperti itu. Oke, kalau dari Ibu Meli? Kalau saya cuma satu sih sebenarnya. Sebenarnya dokter terbaik di dunia ini adalah tubuh kita sendiri. Ya, tubuh kita sendiri yang punya kemampuan self healing itu. Tapi yang paling penting adalah kita harus menjaga lingkungan kita, lingkungan yang harmonis, bebas radiasi, ya, sama kita jaga apa yang menjadi konsumsi kita, yaitu makanan sel yang terbaik. Itu yang dijaga, otomatis tubuh kita ini akan sehat selalu. Seperti itu, Sis. Oke, terima kasih. Berarti kalau saya bisa menarik kesimpulan gitu ya, yang pertama memang harus kita lakukan dulu memang pola hidup sehatnya dulu ya. Contohnya misalnya diet ya, ada beberapa kriterianya kan dietnya, kemudian diganti dengan makanan tadi yang saya dengar alfa meta gitu ya, kulit alam ya, dari nutrisi sel gitu ya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak seperti itu ya. Nah, kemudian juga dibantu dengan alphaspin ya, yang itu mengharmoniskan gitu ya Bu Meli ya. Seperti itu. Nah, oke, bagi Bapak Ibu nanti yang mau tahu lagi lebih dalam, mungkin ada yang baru masuk juga gitu ya, bisa tanya lagi ya kan, atau mau tahu bagaimana sih caranya untuk mendapatkan alphaspin, alpha meta ya, Bapak Ibu nanti bisa kembali ke yang mengirimkan ya info ini ya kan, yang mengirimkan linknya, iya betul linknya ya ke teman atau saudara ya, bisa langsung hubungi mereka ya. Mungkin ini saja ya acara malam ini ya. Kita akan ketemu nanti mungkin di acara-acara selanjutnya ya, yang positif tentunya, yang edukatif dan tentunya bermanfaat ya. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Marlia dan Bu Meli atas infonya. Ya, ya, selamat malam.